Halo semua, ketemu lagi di kuliah, perencanaan biaya dan jadwal proyek ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kurva S. Nah, kurva S ini sebenarnya adalah, perpaduan antara komponen biaya dengan, komponen, eee, schedule, proyek. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai biaya proyek, bagaimana perhitungan rencana anggaran biaya proyek, RAB proyek, dan di kuliah sebelumnya kita juga sudah melihat bagaimana membuat schedule dalam bentuk bar chart, grafik batang ataupun Gantt chart. Nah, kurva S ini adalah gabungan antara schedule dan cost. Nah, kurva S ini sampai saat ini masih menjadi alat standar dalam manajemen proyek untuk melihat progres proyek, apakah proyek sesuai dengan jadwal, apakah telat. Kurva S ini masih menjadi alat standar untuk melihat status ataupun progres proyek tersebut. Nah, di kuliah kita ini kita akan melihat bagaimana prinsip dasar, konsep-konsep dasar dalam pembuatan kurva S, baik itu kurva S perencanaan maupun kurva S realisasi. Nah, kita melihat bahwa untuk membuat kurva S ini harus ada sebelumnya adalah penjadwalan. Nah, penjadwalan itu bagusnya adalah penjadwalan jaringan critical path method CPM, di mana CPM itu memperlihatkan hubungan antar kegiatan. Dari CPM nanti kita bisa ubah menjadi dalam bentuk bar chart, dan dari bar chart inilah kita nanti membuat kurva S tersebut. Jadi terlebih dahulu ya kita melakukan scheduling, menyusun jadwal, seperti di kuliah kita sebelumnya, kapan suatu kegiatan dimulai, kapan selesai, dan masing-masing kegiatan itu mempunyai durasi masing-masing. Ya, seperti di sini CPM secara manual kita lihat ya, kegiatan A ini durasinya 2, B2 dan seterusnya. Kemudian dilakukan perhitungan maju kalau kita menghitung secara manual. Nah, ternyata didapatkan nanti bahwa waktu total durasi proyek ini kalau di sini minggu contohnya menjadi 10 minggu. Nah, dengan jadwal jaringan kita nanti bisa melihat kapan suatu kegiatan tersebut dimulai, berapa lama kegiatan tersebut, sehingga kita tahu nanti kegiatan tersebut itu selesainya kapan. Nah, dari CPM tersebut kita bisa mengubah menjadi dalam bentuk bar chart. Nah, dari bar chart inilah nanti kita kembangkan atau kita bikin kurva S tersebut. Kurva S itu pada dasarnya adalah kurva distribusi biaya. Nah, di kurva S ini ada yang kita sebut sebagai bobot. Nah, bobot itu adalah biaya pekerjaan itu dibandingkan dengan biaya total. Nah, jadi bobot ini berupa persentase. Ini nanti perbandingan terhadap biaya total tersebut. Nah, ini nanti jumlahnya harus 100%. Dan biaya pekerjaan seperti kita sudah belajar di biaya proyek adalah volume pekerjaan dikali harga satuan pekerjaan. Bisa kita mendapatkan biaya untuk masing-masing pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan A ada biaya A, untuk pekerjaan B ada biaya B, untuk pekerjaan C ada biaya C. Dan kalau kita lagi ke biaya total ya kita akan dapat bobot persentase biaya tersebut terhadap biaya total. Nah, biaya total ini itu adalah nilai kontrak. Nah, jadi biaya untuk pekerjaan A, berarti kalau bobot A ini itu adalah
biaya A dibagi dengan biaya total, hingga kita mendapatkan bobotnya 10%. Itu juga untuk pekerjaan B 10% dan seterusnya. Jadi totalnya di sini nanti akan menjadi 100%. Nah, di bar chart dari diagram jaringan kita bisa mendapatkan schedule dari masing-masing kegiatan, berapa durasi masing-masing kegiatan. Kegiatan A contohnya selama 2 minggu, pekerjaan B selama 2 minggu, C selama 3 minggu, pekerjaan D selama 4 minggu, pekerjaan E selama 7 minggu, dan pekerjaan F selama 4 minggu. Dan total adalah selama 10 minggu. Nah, ini adalah schedule pelaksanaan proyek dalam bentuk bar chart, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk membuat kurva S tersebut, yaitu dengan nanti menggabungkan bobot yang ada di masing-masing pekerjaan ke dalam durasi di bar chart. Jadi caranya bahwa bobot tadi kita distribusikan bahwa pekerjaan A bobotnya 10%, distribusikan menjadi 5, pekerjaan B itu ada 10%, distribusikan juga 5, 5, 5, dan begitu seterusnya. Dan contohnya di ini ada 35%, 7 ya bisa dibagi masing-masing rata 5, 5, dan seterusnya. Dan ini pekerjaan F ada 4 ya, kalau kita bagi menjadi 2,5 masing-masing minggunya, atau ya bisa juga kita bikin sebenarnya ya 2, 3, 3. Suatu pekerjaan cenderung volume pekerjaannya itu terlaksana di bagian-bagian akhir, sehingga ya bisa kita pakai seperti ini. Jadi bobot yang ada di sini distribusikan ke durasi masing-masing pekerjaan. 10% 2 minggu berarti masing-masing sebesar 5%, 5%. 20% dalam 4 minggu ya berarti masing-masingnya 5%, 5%, dan seperti ini. Nah, bobot tadi itu kita distribusikan. Nah, setelah distribusikan, maka itu kita hitung bobot per minggunya. Di sini 5 tambah 5, 10, di sini 10, di sini 15, di sini 10, dan seterusnya. Nah, sehingga kita mendapatkan bobot per minggu dari masing-masing pekerjaan tersebut dengan menjumlahkan pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu sesuai dengan yang dibaca tersebut. Jadi bisa mendapatkan, berarti di minggu pertama ada 10%, minggu kedua ada 10%, di minggu ketiga 15%, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan bobot per durasi per minggu ini, lalu kita hitung sebagai bobot kumulatif. Kumulatif artinya menghitung bobot sampai minggu tersebut digabung dengan minggu sebelumnya. Di minggu pertama dilaksanakan 10. Nah, di minggu kedua dilaksanakan 10 ditambah dengan 10 yang telah dilaksanakan sebelumnya, hingga di minggu kedua total itu sudah 20. Di minggu ketiga direncanakan akan dilaksanakan pekerjaan dengan bobot 15%. 15% ditambah dengan sampai minggu kedua sebelumnya 20%, di sini menjadi 35. Minggu keempat itu 15%, sehingga 15% pada minggu keempat ditambah 35% dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu menjadi 50%. Nah, begitu seterusnya hingga kita mendapatkan ini yang kita sebut sebagai bobot akumulatif di sini. Hingga pada akhir minggu ke-10 ya kalau kita jumlahkan semua ya total pekerjaan tersebut harusnya ya selesai di sini sebesar 100%. Jadi di sini kita menghitung bobot akumulatif. Bobot akumulatif menghitung bobot pada minggu tersebut ditambah dengan total minggu-minggu sebelumnya.
Nah, kemudian kita plot kurva S tersebut. Bagaimana cara kita memplot kurva S tersebut? Kurva S tersebut diplot dengan pakai dua sumbu. Sumbu X-nya ini adalah durasi, sini ini sudah adalah minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai minggu 10. Dan sumbu Y-nya ini adalah bobot. Artinya nanti ini 100%, 50%, dan 0%. Artinya kita akan plot nanti per minggu tersebut. Artinya ini yang menjadi patokan kita. Kira-kira di sini 100%, di sini 0%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kira-kira posisi 50% di sini. Dan ini kita plot, artinya kita plot ya di awal minggu pertama ya masih 00. Di akhir minggu pertama itu total akan selesai 10. Nah, 10 kita tarik ke atas kira-kira akan berada di sekitar sini. Nah, seperti itu kita plot. Nah, artinya seperti ini. Ini 10% berada di sini, 20% kira-kira berada di titik sini, dan seterusnya. Ini saya bersihkan dulu. Tunggu. Jadi kita bobotkan sehingga kita mendapatkan titik-titik ini. Nah, titik ini ya menyatakan titik di mana sumbu X-nya ini adalah durasi dan sumbu Y ini adalah menyatakan bobot akumulatif pada minggu tersebut. Nah, sehingga ya kita sebenarnya bisa tahu bahwa ini adalah rencana di akhir minggu ke-6 contohnya, ya diharapkan itu progres atau pelaksanaan proyek itu sudah sampai pada progres 75%. Nah, setelah mendapatkan titik-titik tersebut, maka ini akan kita sambungkan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kurva S. Kenapa sebut kurva S? Karena nanti sebenarnya ya kalau pekerjaannya banyak dan minggunya juga banyak, contoh 4 bulan itu 4 kali 4 sekitar 16 minggu, maka ya grafiknya akan menjadi mulus. Artinya nanti ya kira-kira ya akan berbentuk seperti ini, akan membentuk seperti huruf S, sehingga ya makanya disebut sebagai kurva S. Jadi kurva S memperlihatkan bobot akumulatif berdasarkan waktu. Nah, gunanya kalau seperti ini adalah untuk melihat rencana sejauh mana perkiraan pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk per minggu. Artinya di sini kita bisa melihat di akhir minggu keempat, nah diharapkan itu sudah selesai progres 50%. Nah, ingat apa arti bobot 50% tersebut? Apa artinya bobot 50%? 50% artinya itu adalah biaya, bahwa 50% itu adalah 50% dari nilai kontrak. Jadi kira-kira diasosiasikan bahwa 50% dari kontrak tersebut, 50% dari biaya, ya kira-kira bangunan tersebut sudah selesai 50% juga secara fisik. Artinya ini lebih gampang sebenarnya untuk proyek jalan, bahwa proyek jalan contoh 10 miliar, ada 10 kilo contohnya. Bahwa 50% itu ya selesai kira-kira setengahnya 5 km, dan kira-kira biaya yang sudah keluar itu kira-kira 50% total dari nilai kontrak. Jadi yang dipakai di sini adalah bobot, di mana bobot tersebut adalah biaya pekerjaan dibagi biaya total. Bobot 50% artinya biaya 50%
dari nilai kontrak tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai kurva S rencana yang kita rencanakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan kita melihat bahwa kurva S ini berfungsi sebagai alat manajemen ketika kita melakukan proses pengendalian. Pengendalian pada intinya ya kita melihat ada pelaksanaan seperti tadi, ada perencanaan. Lalu pelaksanaan ini akan dibandingkan apakah pelaksanaan ini sesuai dengan perencanaan atau tidak. Apakah progres pekerjaan kita itu sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, dengan kurva S ini kita akan melihat apakah proyek tersebut sesuai dengan schedule ataukah terlambat. Nah, sesuai dengan schedule artinya bobot rencana tadi di plot berdasarkan waktu, kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan dilakukan pelaksanaan pekerjaan, dihitung volume pekerjaan laksana, dikonversi nanti menjadi kurva S pelaksanaan dan dibandingkan nanti dengan kurva S rencana dan lihat apakah proyek tersebut mengalami keterlambatan ataukah sesuai dengan rencana. Nah, bagaimana membuat kurva S pelaksanaan dan bagaimana kita melihat status proyek tersebut apakah sesuai dengan jadwal ataukah terlambat, yaitu dengan membandingkan nanti kurva S pelaksanaan yang kita akan bikin dengan kurva S rencana yang telah tadi kita bikin. Jadi pelaksanaan basisnya adalah pelaksanaan pekerjaan, berapa volume pelaksanaan pekerjaan yang terlaksana. Nah, di bar chart tadi kita melihat bahwa pekerjaan A dan pekerjaan B ini masing-masing durasinya 2 minggu, 2 minggu. Pekerjaan A tersebut itu mempunyai bobot 10%, J 10%, di mana pekerjaan A itu mempunyai volume pekerjaan sebesar 20 meter kubik sebagai contoh, B 200 meter persegi untuk volume pekerjaan untuk pekerjaan B tersebut. Nah, biasanya di proyek dilakukan pengecekan pengukuran pekerjaan yang terlaksana dan tiap minggu dilakukan pencatatan, dan dari pekerjaan A tersebut didapatkan bahwa di minggu pertama dilaksanakan 8 meter kubik, minggu kedua dilaksanakan 5 meter kubik. Pekerjaan B di minggu pertama terlaksana 100 meter kubik, di minggu kedua terlaksana 40 meter kubik. Dan kalau kita ingat jadwal tadi, nah kita bisa tahu bahwa pekerjaan A dan B ini terlambat. Kenapa terlambat? Ya karena kita lihat tadi bahwa masing-masing pekerjaan A dan pekerjaan B ini durasinya itu 2 minggu. Namun kita lihat pekerjaan tersebut itu belum selesai. Pekerjaan A tersebut ada 20 meter kubik sampai akhir minggu kedua, ya kita lihat itu baru terlaksana 8 tambah 5 sama dengan 13 meter kubik, sementara pekerjaan B itu baru selesai 140 meter persegi. Pekerjaan A tersebut masih sisa berapa nih? Tersisa 7 meter kubik lagi, sementara pekerjaan B ini masih ada 60 meter kubik lagi. Nah, ini contoh sederhana bahwa untuk membuat kurva S rencana kita perlu berapa volume pekerjaan yang terlaksana di di lapangan. Contoh di sini kita catat 8 meter kubik, kemudian 5 meter kubik dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita lakukan pengecekan, dan volume pekerjaan ini akan kita rubah nanti menjadi bentuk bobot. Ingat, kurva S rencana dalam bentuk bobot persentase,
kurva S realisasi ataupun pesanan pun harus dalam bentuk persentase ataupun bobot juga. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita merubah volume pekerjaan ini menjadi bobot? Kira-kira bobot itu ingat adalah uang, sehingga 8 meter kubik untuk pekerjaan A di minggu pertama ini perlu kita rubah menjadi bobot. Caranya bagaimana? Bahwa kita lakukan progresnya dulu. Kira-kira pekerjaan A itu berapa progres yang terlaksananya? Kalau kita lihat tadi A tersebut di minggu pertama itu selesai 8 meter kubik dari total 20 meter kubik, sehingga bobot pekerjaan yang selesai untuk pekerjaan A tersebut pada minggu pertama adalah 40%, di minggu kedua adalah 25%, sehingga total 65%. Untuk pekerjaan B itu 100 meter itu dibagi dengan 200 sama dengan 50%, 40% dibagi 200 sama dengan 50%, sehingga total pekerjaan B itu 70%. Nah, sehingga dapat terlihat di sini ya terjadi keterlambatan. Jadi kita lihat di sini kita jadikan bobot progres untuk pekerjaan tersebut. Berapa yang telah selesai tersebut? Volume pekerjaan jadikan bobot. Nah, kemudian volume tersebut itu kita jadikan dalam bentuk bobot. Bobot di sini ya kita kali, bahwa di sini tadi 40% dikali dengan 10% itu sama dengan 4%. Nah, kemudian begitu seterusnya. Yang tadi berapa di sini tadi? Tadi adalah 8 meter kubik adalah 40%. 40% itu bobotnya, bobot totalnya itu nanti ya menjadi 40% kali persen sama dengan 4% di sini. Jadi kita jadikan dalam bentuk bobot tersebut bahwa pekerjaan A itu bobotnya adalah 10%, yang terlaksana sampai saat ini 4 kali tambah 2,5 sama dengan 6,5. Pekerjaan B itu bobotnya 10% juga, ditambah 5 tambah 2 sama dengan 7% di sini. Nah, sama seperti tadi, kita melakukan ini juga perhitungan realisasi ini per minggunya berapa. Jadi kita jumlahkan di sini bahwa di minggu pertama total terlaksana 9%, di minggu kedua total terlaksana 4,5%, bobot akumulatif ini 9, di minggu kedua akumulatifnya adalah di minggu kedua terlaksana 4,5 ditambah 9 sama dengan 13,5. Nah, kita sudah mendapatkan bobot realisasi pelaksanaan pekerjaan. Dan itu yang kita plot ke kurva S realisasi ke perencanaan tadi. Di sini sudah ada yang kuning ini, titik kuning ini adalah kurva S rencana, dan ini adalah perhitungan dari kurva S realisasi. Kita berada pada akhir minggu kedua. Dan sama seperti tadi, ya kita tambahkan di sini satu baris lagi bobot akumulatif. Kita tambahkan di sini realisasi. Jadi di sini ada bagian rencana, ada bagian realisasi, dan sama seperti tadi kita mendapatkan akumulatifnya minggu pertama realisasinya 9, minggu kedua 13%, dan sama seperti kurva S rencana itu yang kita plot ke kurva S tersebut. Nah, kalau kita plot di sini, ya kita akan melihat bahwa kurva rencana tersebut itu berada di bawah realisasi. Dan kalau kurva S rencana itu berada di kurva S realisasi, artinya proyek tersebut mengalami keterlambatan. Mengapa mengalami keterlambatan? Karena ya kalau kita tarik garisnya ke samping di sini, bahwa progres segini harusnya itu pada minggu kesini itu sudah selesai. Sementara kita sudah sampai di waktu sini. Nah, terlambat seperti kita lihat bahwa di akhir minggu kedua ini harusnya sudah selesai 20%, sementara baru selesai 30%. Artinya di minggu kedua ini terdapat deviasi 13,5 dikurang 20% ya sama dengan minus
6,5%. Jadi keterlambatan pekerjaan sebesar minus 0,65%. Proyek mengalami keterlambatan, indikasinya adalah apabila kurva S realisasi berada di bawah kurva S rencana. Dan sebaliknya, apabila kurva S realisasi berada di atas, pekerjaan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena progres tersebut ya seharusnya baru di sini. Nah, sehingga dengan visual sebenarnya kita bisa melihat apakah proyek tersebut mengalami terlambat atau tidak ya dari posisi kurva S realisasi tersebut dibandingkan dengan kurva S rencana tersebut. Jika kurva S rencana di bawah kurva S realisasi berada di bawah kurva S rencana, maka proyek mengalami terlambatan. Jika kurva realisasi berada di atas, maka proyek lebih cepat. Dan nanti ya lebih detail kita lihat nanti di konsep end value, melihat bahwa di sini keterlambatan tersebut masih dalam bentuk bobot. Konsep end value kita melihat sebenarnya bisa melihat juga nanti 6,5% itu ya bisa kita hitung sebenarnya berapa hari. 6,5% ingat lagi ini bobot duit 6,5% dari nilai kontrak ya. Dan kita juga bisa masing-masing nanti kira-kira selesainya kapan jika terlambat seperti ini, berapa hari terlambat di konsep end value nanti bisa kita hitung. Jadi itulah cara pembikinan dari kurva S, baik itu kurva S rencana ataupun kurva S realisasi. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Terima kasih.